Tepatnya Kamis 10 November 2022 telah berlangsung diseminasi hasil kajian kualitatif Long Form Sensus Penduduk 2020 atas kerjasama BPS Papua Barat dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Kajian telah dilakukan pada 4 dari 7 target provinsi yang mewakili kawasan 34 provinsi sebagai lokasi penelitian. Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Marice Patiwalepia SEMSI mengatakan landasan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengesampingkan kesejahteraan sosial dibayar dengan kerusakan alam. Deforestasi, pencemaran lingkungan hingga pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran terjadi untuk menopang kesejahteraan manusia. Diakui Patiwalepia, Papua Barat menghadapi tantangan dari sisi pertumbuhan penduduk yang pesat berdasarkan sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk sebanyak 1,13 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya tahun 2020 terdapat penambahan 373,65 ribu jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk Papua Barat dari tahun 2010 ke tahun 2020 sebesar 3,94% per tahun. Dalam situasi tersebut, kajian BRIN dan BPS menemukan relevansinya telah pada praktik-praktik ekonomi hijau dan kaitannya dengan variabel demografi dapat menjadi dukungan pada arah kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat. Aset demografi yang dimaksimalkan dengan kearifan lokal dan kekayaan kultur Papua dalam berinteraksi dengan alam dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam. Papua Barat menghadapi tantangan dari sisi pertumbuhan penduduk yang pesat. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk sebanyak 1,13 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya 2010 terdapat penambahan 373.665 jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk Papua Barat sebesar 3,94% per tahun. Pertumbuhan ini ditopang oleh angka kelahiran atau total fertility rate ini mencapai 3,2% per tahun 2020. Selain itu, provinsi ini juga merupakan salah satu tujuan migrasi. Berdasarkan hasil Susenas, Papua Barat menempati urutan kelima migrasi seumur hidup 31,6% dan urutan keempat migrasi riset 5,1%. Pertambahan penduduk yang pesat akan berdampak pada lingkungan, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, lahan untuk tempat tinggal, yang semuanya diambil dari alam. Apalagi berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, Papua Barat merupakan provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia 21,33%. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora atau IPSH BRIN, Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani MA memaparkan ini merupakan rangkaian akhir sejak proses penandatanganan perjanjian kerjasama tanggal 15 Maret 2022 lalu. Disampaikan gagasan ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial kemasyarakatan sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian rendah atau tidak menghasilkan karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Diakui pula angka kematian ibu dan bayi yang masih relatif tinggi, jumlah anak stunting yang stagnan dan penduduk yang bermukim di area perkotaan merupakan beberapa target yang belum tercapai. Jadi ekonomi hijau, gagasan ekonomi hijau kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan signifikan. Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan karbon dioksida, net zero emission terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Biasanya ekonomi hijau ini dipasangkan dengan ekonomi biru dan ekonomi digital. Nah, kalau umpamanya ekonomi biru atau blue economy adalah pengembangan perekonomian, sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, baik dari sisi hulu maupun hilir. Termasuk di dalam ekonomi biru ini adalah perikanan, transportasi air, mitigasi perubahan iklim. Nah, satu lagi yaitu ekonomi digital yang mengacu kepada segala bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital semisal internet
dan mobile teknologi serta AI atau artificial intelligence. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.